Halo, perkenalkan kami dari tim 2 KKN Universitas Diponegoro yang ditempatkan di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang tahun 2022. Kami merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro dari berbagai macam latar belakang, jurusan, dan fakultas yang bergabung untuk memajukan potensi kawasan Mangunharjo Semarang. Kegiatan kuliah kerja nyata tahun ini mengusung tema pemberdayaan berbasis SDGs, gerakan anti narkoba, dan mengurangi masalah stunting. Dikarenakan tema ini berkaitan dengan isu yang masih menjadi permasalahan di kawasan Mangunharjo, Semarang. Kelurahan Mangunharjo merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dan merupakan salah satu dari 12 kelurahan di wilayah Kecamatan Tembalang. Kelurahan Mangunharjo memiliki luas wilayah kurang lebih 482.370 km persegi dengan jumlah penduduk terhitung sampai dengan bulan Desember 2021 mencapai 7.177 jiwa. Kelurahan Mangunharjo terbagi atas 73 RT dan 10 RW dengan batasan wilayah diantaranya sebelah barat yaitu Kelurahan Tembalang, sebelah utara Kelurahan Sambiroto, sebelah timur Kelurahan Sedang Mulyo, dan sebelah selatan yaitu Kelurahan Metese. Potensi permasalahan suatu daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal. Kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Kelurahan Mangunharjo memiliki beberapa permasalahan wilayah, seperti ketimpangan pembangunan, sampah yang menumpuk, kesenjangan hukum, kenakalan remaja, pencemaran ekosistem, kesehatan pada anak, dan masih banyak lagi. Setiap rukun warga memiliki permasalahannya yang berbeda-beda. Hal ini didukung oleh lingkungan masyarakat yang berbeda-beda juga. Seperti potensi wisata yang ada di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, wisata dapat membantu pembangunan di wilayah Kelurahan Mangunharjo. Namun, karena beberapa hal yang belum optimal, seperti promosi, kolaborasi antara pemerintah daerah, dan pengembangan potensi tersebut, maka destinasi tersebut belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Permasalahan lainnya timbul dari sektor usaha. Banyak masyarakat yang ingin mencari mata pencaharian melewati kegiatan UMKM. Namun, hal ini tidak dapat dimaksimalkan, dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan, kurangnya pembinaan, dan keraguan untuk melangkah lebih maju. Pengelolaan lingkungan hidup menjadi masalah bagi semua daerah. Hal ini mulai dari pengelolaan sampah, limbah B3 yang masih awam untuk dikenal, pencemaran badan air oleh limbah plastik, dan lain-lain. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, kualitas lingkungan terintegrasi dengan kualitas kesehatan masyarakat sekitar. Dengan kualitas lingkungannya tidak baik, maka akan muncul permasalahan lain seperti konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbang, dan aman, sehingga menyebabkan pertumbuhan anak tidak sempurna. Potensi untuk timbulnya permasalahan-permasalahan yang lain cukup besar. Untuk mencegah dan meminimalisir permasalahan yang lain timbul, maka diperlukan pencarian solusi secepatnya terhadap masalah yang sedang dihadapi saat ini. Kota Semarang dengan relief perbukitan dan sungai dengan bebatuan menjadi salah satu sumber potensi wisata yang menarik. Salah satu contohnya adalah Kelurahan Mangunharjo. Aliran sungai di kawasan pemukimannya disulap menjadi objek wisata oleh sebuah kelompok sada wisata yang bernama Pogdarwis Durenan Indah. Wisata air ini diberi nama Keceh Asmoro yang berada di wilayah RW 1 Kelurahan Mangunharjo. Wisata keluarga ini cukup menghibur bagi anak-anak dan juga dewasa untuk bermain berkecipak air sungai. Bagi orang dewasa pun bisa menikmati suasana sejuk dan asri di pinggiran kota Semarang ini dengan menikmati jajanan khas Keceh Asmoro seperti Asmoro Kependem dan wisata kuliner lainnya. Kelurahan Mangunharjo didominasi penduduk dengan mata pencaharian sebagai buruh industri dan buruh bangunan.
Sementara itu, industri kecil kurang berkembang. Padahal dilihat dari jumlah penduduknya yang sangat besar, hal ini merupakan sebuah potensi bagi wilayah ini untuk UMKM, yaitu usaha kecil, mikro, dan menengah, untuk dapat berkembang. Keberadaan UMKM di Kelurahan Mangunharjo patut untuk diperhatikan, supaya bisa berkembang menjadi usaha yang menjanjikan di masa depan nanti. Di Kelurahan Mangunharjo ditemukan embrio sentra industri kerajinan batik yang bernama Kampung Batik Durenan Indah yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Program kerja multidisiplin yang dilaksanakan oleh tim KKN kami terdiri dari 2 program. Program pertama kami ialah memfasilitasi gerakan anti narkoba sejak usia dini. Program ini dipilih berdasarkan permasalahan narkoba yang belum juga terselesaikan di Kota Semarang. Ini juga sesuai dengan tema KKN yang diusung oleh P2 KKN dan Universitas Diponegoro untuk tim 2 KKN tahun ini. Program pertama kami terlaksana dan berlokasi di SD Negeri Mangunharjo, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Berkolaborasi dengan guru dan petugas Babinsa setempat, program kami mencoba menyasar para siswa SD dari kelas 1 sampai 6 pada SD tersebut. Dilaksanakan setelah para siswa melakukan apel, program kami berlangsung dengan cukup interaktif karena diselingi dengan games dan kuis yang berhadiah. Para siswa cukup baik menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang diberikan. Karena materi yang kami sajikan cukup ringan dan mudah dipahami untuk para siswa sekolah dasar, program kami berhasil terlaksana pada Selasa 12 Juli tahun 2022. Program kerja multidisiplin kedua tim kami berupa edukasi, sosialisasi makanan bernutrisi untuk mencegah stunting. Program ini dipilih dan dilatar belakangi permasalahan stunting pada balita yang masih ditemukan pada beberapa wilayah, khususnya di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Program ini berfungsi sebagai upaya preventif dan represif terhadap permasalahan stunting. Kami bekerja sama dengan Posyandu dalam menjalankan program kami. Terlaksana pada tanggal 16 Juli tahun 2022, bertepatan dengan jadwal kegiatan Posyandu pada RW 5, Kelurahan Mangunharjo. Program ini disampaikan langsung oleh para anggota kami yang berasal dari Fakultas Kedokteran. Program ini juga disokong oleh setiap anggota tim KKN dan kader Posyandu setempat. Selain menempel poster materi terkait stunting pada setiap balai RW di Mangunharjo, kami juga melakukan edukasi dengan penyampaian langsung pada setiap ibu yang datang bersama anak balita mereka. Para ibu yang kami beri edukasi cukup kooperatif dan memperhatikan materi yang kami berikan. Penyampaian juga berlangsung cukup interaktif, karena beberapa ibu juga menanyakan lebih lanjut materi kami sesuai dengan permasalahan yang mereka alami. Selain itu, terdapat program kerja monodisiplin kelompok kami yang berdasarkan dari beberapa implementasi SDGs nomor 3, mengenai good health and well-being, 4, mengenai quality education, 5. Mengenai gender equality, 8. Mengenai decent work and economic growth, 13. Mengenai climate action, dan 16. Mengenai peace, justice, and strong institution. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa KKN dari UNDIP. Kami berterima kasih terkait pelaksanaan KKN di Mangunharjo. Alhamdulillah teman-teman KKN ini sudah menyatu dengan kami kelurahan. Artinya kegiatan di kami pun dibantu sepenuhnya oleh mahasiswa KKN. Mudah-mudahan harapannya nanti menjadi contoh adik-adik kelas yang akan menjadi KKN berikutnya. Harapannya karena akhirnya masih ada, kira-kira tanggal 18 kan, artinya masih panjang. Paling tidak kesan nanti di wilayah tetap dijaga, Jakarta Alamater tetap dijaga karena itu bagian daripada Jakarta resminya teman-teman KKN. Artinya sekali lagi nanti teman-teman harapannya di wilayah betul-betul lebih menyatu lagi pada saat kegiatan-kegiatan di wilayah terkait 17 dan sebagainya. Mudah-mudahan itu ya sukses untuk semuanya. Ya.
Harapannya dari kami akan lebih fokus ke teman-teman biar kedepannya akan lebih membantu kebutuhan atau kepentingan dari masing-masing mahasiswa biar nanti kita saling sinergi, saling bekerja sama lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Dina, dosen pembimbing KKN dari para mahasiswa di Kelurahan Mangunharjo, Semarang. Setelah menjalani proses KKN selama kurang lebih 1,5 bulan ini, diharapkan para mahasiswa KKN bisa mendapatkan tambahan ilmu, pengalaman, dan juga bisa saling berbagi ilmu juga bagi pada masyarakat di Kelurahan Mangunharjo, sehingga pemberdayaan masyarakat tersebut bisa berjalan dengan baik, masyarakat bisa semakin berdaya, mahasiswa juga semakin bertambah pengalaman serta ilmunya karena sudah mengimplementasikan apa yang diperoleh di kampus dalam inkubator dalam masyarakat. Semoga kedepannya KKN selalu bisa berkontribusi atas hal-hal yang positif untuk masyarakat sekitar maupun kemajuan dari Undip Jaya.